Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Kodim 0509 Kabupaten Bekasi. Saya Asep Sofyan dan kembali hadir kali ini bersama komandan kita yang memang sedikit banyak saya tadi sudah sempat berbincang-bincang. Beliau adalah Letnan Kolonel Arhanus Sabdo Aji Wibowo. Ya, Selamat terus malam, Pak. Selamat malam, Iya. Pak Sofyan. Alhamdulillah nih kita bisa Alhamdulillah. jumpa lagi. Dan pemirsa sekalian, bincang-bincang kita kali ini membahas sesuatu yang berbeda, yang memang belum lama ini juga ada kebijakan ataupun peraturan baru ya, Betul sekali, terkait bagaimana menjadi seorang prajurit TNI, peraturannya dan apa sih syarat-syaratnya. Bukan begitu, Pak? Betul, Pak. Dulu sempat di Batolen kalau nggak salah, Pak ya. Betul sekali, Pak. Di mana itu, Pak? Saya terakhir sebelum menjabat Komandan Kodim, jadi komandan batalion di Batalion Arhanut. Arhanut 10. Arhanut itu apa, Pak? Arhanut itu merupakan salah satu korps di lingkungan TNI Angkatan Darat yang memiliki tugas pokok untuk memberikan perlindungan udara secara aktif. Jadi kalau Arhanut itu istilahnya payung udara gitu kalau dalam suatu pertempuran. Dan bincang-bincang kita soal masuk tentara nih yang kita bahas ini masuk TNI ya. Jadi mau angkatan darat, angkatan laut ataupun angkatan udara ya. Sebenarnya ada yang harus kita ketahui bahwa masuk tentara itu sebenarnya gratis atau gimana? Betul sekali, Pak. Itu yang harus dipahami semua ya, terutama adik-adik yang punya keinginan untuk menjadi tentara, begitu juga dengan orang tuanya yang melihat anak-anaknya punya keinginan untuk menjadi tentara, itu sebenarnya tidak perlu khawatir bahwasanya menjadi tentara itu 100% gratis. Itu yang saya pribadi alami. Intinya kita hanya menyiapkan diri, kesehatan kita, kemudian akademik kita, fisik kita, itu kita siapkan. Insya Allah kalau adik-adik punya kemampuan, punya kemauan, yakin 100% insya Allah akan lulus dan dengan cara yang gratis. Gitu. Jadi rumor-rumor di masyarakat yang katanya masuk ini bayar sebenarnya kita tepis di sini gitu ya. Betul sekali, Pak. Tidak ada lagi menjadi tentara harus bayar ini itu, kalaupun ada itu oknum, dan TNI Angkatan Darat sangat tegas terkait dengan waiving ataupun penerimaan untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada generasi muda yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang prajurit itu gratis. Nah, soal kemauan jadi prajurit nih Dan ya. Tadi kan sempat kita bahas ini ada perubahan nih. Nah di tubuh TNI sendiri apa yang ada perubahannya dalam penerimaan ini? Betul sekali Pak Sofyan. Jadi mengacu kepada perubahan yang ada dalam sebagai tindak lanjut dari perubahan Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Nomor 34 ya. Betul sekali Pak, Undang-Undang TNI yang baru saja disahkan beberapa waktu yang lalu. Di situ ada penambahan usia pensiun untuk bintara dan tamtama, khususnya dari yang semula 53 menjadi 55 tahun. Begitu juga dengan batas usia masuk menjadi prajurit. Dari sebelumnya batasnya adalah 22, sekarang menjadi 24. Oh, 24. Begitu Pak. Termasuk juga dengan tinggi badan. Yang semula itu 163, sekarang menjadi 158. Jadi yang tadinya pendek pun sekarang bisa ada kesempatan. Betul sekali Pak. Jadi itu dilakukan oleh TNI dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas kepada generasi muda yang memiliki potensi, kemauan, dan kemampuan untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang prajurit. Kita buka lebih luas sehingga harapannya lebih banyak yang bisa bergabung. Nah, itu kan tadi 22 ke 24 nih. 24 ini berarti pas dia pendaftaran. Betul. Jadi kalau misalkan yang kemarin-kemarin adik-adik ini gagal di usia 22, dia berarti ada berpeluang lagi. Betul. Jadi kalau yang kemarin umur 22 misalnya kan,
sudah habis batas waktunya, tapi adik-adik masih punya kemauan, terus tahu kekurangannya kemarin pada saat tes sebelumnya di mana, mungkin dengan penyiapan diri yang lebih baik, yang sebelumnya tidak bisa karena penambahan batas usia pendaftaran menjadi 24, masih punya kesempatan untuk itu. Termasuk pengurangan nih. Tadi saya perdalam lagi, pengurangan tinggi berarti ya. Betul, Dari betul, 163 ke 158. betul sekali Pak, Nah, berarti yang punya 158 masih punya peluang betul. jadi tentara gitu pemirsa. Nah, Ya. ngomong-ngomong pemirsa, kalau tadi kan kita sempat bahas nih, kalau misalkan mereka ingin lebih jelas detailnya ada websitenya Pak? Betul sekali Pak. Kalau untuk persyaratan, kemudian pendaftaran, hal-hal apa saja yang harus disiapkan, semuanya ada dalam website TNI Angkatan Darat. Nanti Mungkin kita nanti bisa ada ditulis ya gitu, kita Pak, ya. tampilkan linknya ya. Nah, di Tampilkan bawah linknya. ini ada linknya. Jadi mungkin harapannya supaya transparan. Kita dalam penerimaan mau supaya kita bisa merekrut anak-anak terbaik. Nah, Gitu. kalau di wilayah Kodim 0509 Kabupaten Bekasi ini, masyarakat yang mau daftar bisa langsung ke websitenya atau minta arahan ke Kodim dulu atau masing-masing koramil ya? Untuk informasi adik-adik bisa langsung membuka websitenya. Begitu juga seandainya ingin lebih ada hal-hal yang mungkin mau ditanyakan, bisa datang juga ke Kodim, ke Koramil. Di tiap-tiap desa ada Babinsa yang selalu siap untuk memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada adik-adik hal-hal apa saja yang perlu disiapkan, mungkin kapan pendaftarannya, kira-kira persyaratan apa yang perlu disiapkan. Selain lewat website, bisa juga nanya Babinsa, Koramil, ataupun Kodim. Termasuk nomor WhatsApp Pak ya? Betul sekali Pak. Nah, Nomor WhatsApp-nya? WhatsApp itu disiapkan memang khusus untuk mencegah adanya oknum-oknum seandainya seperti itu, ataupun ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan, bisa meluluskan, bisa mencarikan jalan supaya lulus, itu tidak berlaku. Ya, tidak berlaku, dan TNI Angkatan Darat akan tegas terhadap orang-orang yang tersebut ya? seperti itu Pak. Nah, nomor WhatsApp-nya kita akan tampilkan nanti setelah di pengumuman terakhir ya. Betul sekali. Jadi biar penonton ini nggak kemana-mana. Ya. Nah, kembali ke topik awal nih Dan. Ini kan tadi komandan kenapa sih bisa menjadi seorang tentara? Dan apa yang bisa menjadikan adik-adik ini tertarik dengan pengalaman komandan menjadi tentara? Bisa mungkin sekilas gitu Dan? Oke. Jadi alhamdulillah Pak, saya asli dari Bekasi, saya besar di Bekasi. Kemudian alhamdulillah juga sekarang bisa menjabat sebagai Dandim Kabupaten Bekasi. Tapi mohon maaf nih, bajunya saya seperti ini Pak ya. Saya biasanya Dandim kan baju PDL lengkap seperti itu ya. Saya bajunya baju lapangan. Ini kalau bisa dibilang baju Iya, kita juga tadi kaget. lapangan. Nah, ini Karena kita kebetulan sampai dengan tanggal 5 nanti, 5 Oktober, saya mendapatkan tugas sebagai koordinator demonstrasi penanggulangan bencana alam dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun TNI. Jadi dari mulai pagi sampai malam nih Pak, kita menyiapkan yang terbaik. Pokoknya dari beberapa waktu lalu kita sudah latihkan, sudah ya sampai dengan malam ini, insya Allah sampai dengan nanti tanggal 5 kita akan tampilkan terbaik. Jadi mohon maaf ya, kita ketemunya di depan Monas ini malam ini. Ini demi negara gitu. Demi negara. Oke, saya lanjutkan tadi Pak ya pertanyaannya ya. Pengalaman saya SD, SMP, saya alhamdulillah di Bekasi. Kemudian SMA saya mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah di SMA Taruna Nusantara di Magelang. Kemudian kan kebetulan SMA Taruna Nusantara itu sebelahannya Akmil gitu Pak ya. Dan juga di sana sudah dilatihkan kedisiplinan, dasar kedisiplinan. Itu semakin membuat saya senang dengan militer, khususnya Angkatan Darat, karena langsung bersebelahan dengan Akmil. Dari situ saya mulai tanya-tanya kepada senior, kemudian cari informasi seperti apa menjadi seorang prajurit. Ya, saya siapkan kurang lebih 1 tahun waktu saya
awal kelas 3 saya udah punya keinginan, saya siapkan diri saya, Pak, Apa tuh? kesehatan, Fisik ya? saya tes gitu, kira-kira apa yang kurang, kemudian fisik, saya latihan, kemudian akademik, saya mengikuti pelajaran, alhamdulillah, eee, bisa lulus menjadi seorang, perwira, lewat jalur perwira di akademi militer, Tahun seperti berapa itu, itu, Pak. Dan? Kami lulus tahun 2005. 2005. Nah, bocorannya nih tadi akademiknya, apa yang kira-kira menjadi jagoan dari komandan sendiri yang tampilkan sebagai calon TNI waktu itu? Apakah IPA, IPS, atau ilmu apa yang dimunculkan? Iya, jadi waktu zaman saya, waktu itu, Pak, memang kadang penerimaannya ada yang tahun ini hanya IPA saja, tahun ini IPA, IPS. Kebetulan waktu zaman saya itu, mayoritas IPA ya. Mhm. Jadi pas sekali saya kebetulan ngambil IPA, eee, jadi memang sebenarnya saya suka pelajaran eksak begitu, Pak, alhamdulillah. Intinya Jadi kalau adik-adik akademik itu ikuti saja pelajaran di sekolah dengan sebaik-baiknya, karena itu sebagai modal adik-adik untuk masa depan. Belajar yang rajin, semangat, dengan hal seperti itu insya Allah masa depan ada di tangan adik-adik. nah, bocoran kalau fisik, apakah memang harus jadi dulu badannya baru masuk tentara, Mhm. atau setengah jadi, atau nanti biasa-biasa aja nanti jadinya udah pasti tentara? Intinya yang pertama fisik itu kan sehat, Pak, ya. Sehat ya? Sehat, terus juga olahraga secara rutin, itu bagian dari memelihara kesehatan dan juga, meningkatkan kemampuan. Karena menjadi seorang militer ada batas-batas kemampuan fisik yang harus dipenuhi. Mhm. Intinya rajin, semangat, jaga kesehatan, berlatih, sesuai dengan item-item yang diperlukan dalam tes kesegaran jasmani. 3 level pangkat, Pak, ya. Jadi, tamtama, yang menengah itu bintara, yang pimpinan itu perwira. Jadi tamtama itu, untuk pelaksana seperti itu, bintara juga pelaksana tapi nanti dia akan punya anggota, gitu. Perwira sama juga ada tingkatannya. Perwira disiapkan untuk menjadi pemimpin ya, dari mulai pemimpin lapangan sampai dengan, tataran, strategis. Jadi itu tingkatannya, Pak, dari mulai tamtama, bintara, perwira, seperti itu. Beda skill masing-masing. Iya, betul sekali. Karena setiap orang punya, kemampuan, punya potensi yang berbeda-beda. Demikian bincang-bincang kita. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.